Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan unit Supra 125 Highland ini kawan. Di sini untuk motor ini mengalami sebuah kendala, di mana kendalanya ada di bagian ECU ini yang mengalami masalah. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu untuk motor ini ya. Jadi kronologinya itu seperti apa begitu ya. Untuk motor ini adalah rujukan dari teman profesi, dirujuk ke sini, kemudian minta tolong untuk diselesaikan untuk kasus motor ini. Gitu. Jadi untuk kasusnya, koilnya itu tidak muncul pengapian, dan ternyata untuk kasus ECU-nya ini punya masalah di bagian koil yang pernah diganti dengan koil imitasi gitu. Jadi untuk koil imitasi ini memang tidak dianjurkan untuk motor sejenis ini ya, karena berbeda dari ukuran tahanannya gitu ya kawan. Di sini saya sudah pinjamkan. Ini hanya untuk dicoba. Di sini sudah saya pinjamkan. Yang penting koilnya ini koil motor FI. Hampir semuanya itu bisa saling pakai. Tidak boleh pakai koil karbu ataupun imitasi, itu sangat tidak dianjurkan ya kawan. Sekali lagi itu berbeda tahanannya atau resistansinya itu berbeda ya. Oke kawan. Untuk keadaannya seperti ini kawan. Jadi untuk kabel-kabelnya ini sudah cukup semrawut. Ini kebetulan sudah saya perbaiki ya, sesuai dengan jalur yang aslinya. Ini sudah saya kembalikan. Kemarin tidak begini kawan. Ini sudah saya perbaiki. Jadi di sini saya akan fokuskan di bagian pengapian ya. Oke, kita akan coba dulu. Kita buktikan dulu di bagian ECU ya. Ini tidak mati total, posisinya tidak mati total. Kebetulan di sini untuk kontak ini rusak kawan. Kontaknya ini rusak ya. Jadi saya langsungkan pakai soket seperti ini aja dulu untuk melihat kerusakannya ya. Oke, saya pasangkan, langsung saya pasangkan, coba pasangkan. Di sini masih berdengung untuk fuel pumpnya. Nah, saya ulang ya. Bentar. Coba didengarkan. Nah, masih terdengar ya kawan. Sekali lagi, mudah-mudahan terdengar ya. Nah, oke ya. Jadi untuk ECU-nya ini tidak mati total ya kawan. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan dulu untuk kabel. Di sini ada dua kabel yang menuju ke koil. Ada, sebentar, ini warna hitam list biru. Ini bertindak sebagai positif ya. Arus positif 12 volt. Kemudian yang satunya ini yang warna hitam list kuning ini adalah signal negatif. Oke ya. Kemudian sekarang saya pakai bantuan. Oke. Dan saya akan coba pasangkan. Untuk yang hitam list biru ini tindakannya sebagai positif ya. Di soket koilnya ini yang warna hitam. Seperti ini. Kemudian yang hitam list kuning ini adalah signal negatif. Oke. Saya pasangkan seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya akan pasangkan kontaknya, karena kontaknya rusak saya langsungkan ya. Oke, sudah. Sekarang saya akan coba selah untuk pengapian. Hilang pengapian ya. Ya. Kemudian langkahnya seperti apa?
untuk melihat kondisi mana yang bermasalah ya. Sebenarnya di sini yang jadi masalah adalah bagian ecu ya, sudah ketahuan bagian ecu karena sebelumnya sudah saya ukur. Oke, ini saya akan coba lepas dulu. Ini posisinya anget kawan, untuk coil ini anget ya. Saya lepas. Oke, kemudian saya lepas untuk kontaknya ya. Kita siapkan tester LED seperti ini. Ini bisa buat sendiri ya kalau untuk tester LED ini. Nanti jika dibutuhkan nanti saya akan buatkan skemanya. Oke. Kemudian salah satu dari capitan ini kita tancapkan di soket salah satunya ya. Yang ujungnya kita tancapkan ke sini. Oke ya, seperti ini aja. Kemudian kita kontak on. Karena kontaknya rusak, ini langsung pakai soketnya saya pasangkan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini jalur kuil ya. Saya ulangi, saya lepas, kemudian saya pasang lagi. Nah, LED-nya langsung menyala. Ketika saat kita lakukan pengukuran di lampu menggunakan lampu LED seperti ini ya kawan, tester LED seperti ini, ke kedua kabelnya, kabel positif dan negatifnya ini lampunya menyala atau standby, artinya di kedua kutubnya ini dia juga mengeluarkan arus yang selalu standby begitu. Jadi ini yang warna hitam list biru ini kan bersifat sebagai positif ya. Ini memang benar, ini posisinya ketika kontak on harus keluar 12 volt secara terus menerus. Tetapi untuk negatifnya ini, untuk yang negatif ini tidak boleh standby, atau ketika kita ukur ini lampu ini tidak boleh menyala seperti ini secara terus menerus. Ini tidak boleh terjadi karena sifatnya ini sebagai signal yang dipicu dari sebuah RPM. Nanti kalau dipicu dengan RPM baru dia akan mengeluarkan signal high low atau hidup mati seperti itu, yang akan memicu koil ini untuk memercikan bunga api begitu. Itu teorinya seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini ini sudah bisa dipastikan ketika kita ukur seperti ini menggunakan LED, ternyata LED-nya menyala secara terus menerus ini ya fix di bagian ECU yang mengalami masalah gitu ya. Oke ya kawan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah kemudian di sini saya juga menemukan sebuah kejanggalan sebentar di bagian ECU-nya. Nah di sini mungkin yang sudah paham untuk jenis ECU ini langsung ketahuan ya. Dari kodenya ini K03N32. Ini untuk ECU ini yang saya ketahui ini adalah ECU milik Revo FI 110 ya. Padahal unitnya adalah Supra 125 helm in, memakai ECU K03N32 pakaian Revo FI. Nah, di sini saya juga belum mengetahui kenapa bisa diganti seperti ini. Saya juga belum tahu apakah untuk ECU K03N32 ini cocok untuk motor ini. Ini saya juga belum pelajari ya kawan. Ini nanti saya akan coba pelajari juga apakah memang bisa untuk ECU ini dipakai ke motor ini gitu. Tetapi pada dasarnya motor ini mengalami masalah hilang pengapian dikarenakan kemarin itu posisinya memang koilnya itu posisi baru tetapi koil biasa begitu. Yang saya rasa jadi faktor utamanya di situ. Jadi di sini saya akan pelajari dulu apakah memang ini bisa dipakai di motor ini. Nah nanti
jika memang bisa dipakai di motor helm ini untuk ECU K03 ini saya akan coba perbaiki dulu. Tetapi sebelumnya ini saya pastikan dulu dengan alat simulator apakah memang ECU ini mengalami masalah. Oke, untuk ECU-nya ini sudah saya lepas. Saya akan coba simulasi dulu untuk ECU-nya untuk mengetahui permasalahannya, apakah memang bermasalah di bagian ini atau memang tidak cocok dengan motornya, karena ECU-nya ini berbeda dengan motornya ya. Ini ECU pakaian Revo FI tapi unitnya Supra Helm In 125. Oke, saya akan coba pasangkan sini. Kemudian saya coba kontak on. Nah, di sini fuel pump nyala ya. Oke. Untuk coil atau ignition ini benar ya, posisinya standby. Ini tidak boleh terjadi. Di simulator pun di sini harusnya posisinya harus mati. Tapi ketika nanti kita trigger dengan RPM dan non ESP, nah ketika kita trigger dengan RPM itu nanti keluar signal gitu. Nah, ini sebenarnya ada sedikit ya keluar signal seperti itu. Ini injektor ya. Untuk pengapian pun sebenarnya ada sebuah keluar sinyal ya di sini. Tetapi pada dasarnya seharusnya posisi 0 RPM. Nah, ini harusnya coil ini harus posisi mati, kemudian ketika di trigger baru keluar signalnya gitu ya. Saya akan coba benahi dulu untuk ECU ini, baru saya akan coba dulu ke motornya. Untuk kecocokannya nanti kita bahas belakangan ya, tapi untuk menekan biaya yang lebih murah, lebih hemat, saya akan coba bedah dulu, saya akan coba perbaiki. Nanti kelanjutan seperti apa. Tapi pada dasarnya untuk ECU ini fix mengalami masalah di bagian pengapian. Kita lanjutkan lagi dengan ECU K03 ini. Setelah saya perbaiki ya, ini memang sengaja belum saya lem ulang atau belum saya rapihkan ya. Karena saya harus melakukan pengetesan dulu. Di sini saya akan melakukan pengetesan dengan simulasi, nanti bisa dibandingkan dengan sebelum perbaikan. Oke ya. Saya pasangkan seperti biasa, tinggal colok aja. Kemudian saya nyalakan untuk simulasinya. Fuel pumpnya nyala ya. Nah, seperti ini kawan maksud saya. Jadi untuk coil atau ignition ini saat belum ada RPM itu tidak standby atau tidak menyala untuk lampu LED-nya. Ini kan posisi mati ya. Maksud saya seperti itu. Nanti ketika kita beri pemicu RPM baru untuk coil ini nanti bisa berkedip-kedip atau mengeluarkan signalnya. Kita coba ya. Pilih menu dulu, ini Honda non ESP, kemudian kita coba trigger ya. Nah, ya ini sekitar 1700 rpm, keadaan signalnya seperti ini bentuknya ya. Full pump nyala, coil pengapian seperti ini, kemudian injektor juga berkedip seperti ini, kita turunkan. Nah begitu ya. Untuk keadaan yang normal seperti ini gitu ya. Kita nolkan coba. Set. Nah, mati posisinya. Nah, untuk selanjutnya biar lebih mantap lagi kita cobanya langsung ke motornya. Oke ya. Masih dengan unit yang sama, kita coba ECU-nya ya. Supra 125 Helm In menggunakan ECU K03 atau Revo FI. Oke, saya pasangkan dulu di sini.
Kemudian langsung saja kita ukur. Kita bedakan dengan menggunakan tester LED-nya dulu. Saya pasangkan ya, capitannya di sini, kemudian yang ujung satunya ke sini. Oke, seperti ini ya kawan. Kemudian selanjutnya saya pasangkan kontaknya. Oke, sudah saya pasangkan, sudah berdengung ya, mudah-mudahan terdengar. Saya ulangi. Oke, sudah saya pasangkan. Nah, di sini untuk LED-nya ini tidak menyala ya. Berbeda dengan kemarin sebelum saya perbaiki ecunya. Kemudian saya coba selah engkolnya, bagaimana perubahannya, apakah ada signal yang masuk, ada signal yang keluar maksud saya dari test pen ini. Nah, ini sudah saya selah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada RPM masuk, dia juga outputan dari koilnya ini mengeluarkan sinyal. Tuh, ya. Oke, sekarang kita langsung aja pasangkan ke koilnya. Kita lihat pengapiannya apakah sudah muncul. Oke, ini hitam les biru ke positif, ke soket yang warna hitam. Oke, kemudian yang hitam les kuning ke yang warna hijau. Nah, seperti ini. Pasangkan kontaknya. Saya akan coba selah. Kelihatan ya kawan? Sudah keluar pengapiannya. Oke, berarti untuk ecu ini sudah normal. Langsung saya akan pasangkan businya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Kontak sudah posisi terpasang ya. Saya coba nyalakan. Alhamdulillah sudah nyala ya kawan. Jadi artinya untuk ecu ini ternyata K03 Revo FI ini bisa dipasangkan ke motor Supra Helm In. Oke, kita ulangi. Oke, ini starternya nggak bisa kawan, karena di sana dinamo starternya juga tidak dipasang atau alias dilepas ya. Tuh, tutup dengan apa itu? Jadi kita coba selah. Oke, alhamdulillah sudah nyala.
Ini nanti berarti tinggal kita lakukan perapian untuk ECU ini ya. Alhamdulillah ini sudah menyala. Oke kawan, kasus kita ini sudah selesai. Untuk motor ini sudah menyala sesuai dengan permintaan dari kawan kita ya. Yang penting nyala, bisa nyala. Kita nggak jadi ganti ECU ya, ternyata ECU-nya ini walaupun beda kode bisa dipasangkan ke motor ini. Tuh, nanti saya akan lihat parameternya mungkin di video lain ya. Nanti saya akan bikinkan 2 versi untuk motor ini. Bagaimana parameternya, apakah mempengaruhi ataukah ada perbedaan dengan yang lain, atau maksud saya adakah perbedaan dari parameter di motor ini dengan ECU yang dipasang ini gitu ya. Oke kawan, kasus kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.